Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita langsung ke Mas Iqbal. Ya. Mas Iqbal, mungkin memberikan tanggapan tadi kalau apakah ini bisa memberikan efek jera atau justru dampaknya bisa sebaliknya, Mas? Ya, lagi-lagi saya mengapresiasi sebagai upaya pemadam kebakaran ya, bahwa kan pemerintah perlu bereaksi dong, walaupun belum sempurna ya, tapi ini sesuatu yang harus kita apresiasi bahwa ada keinginan untuk membenahi. Walaupun tadi pada faktanya kita melihat bahwa kajian-kajian menunjukkan bahwa ini akan berdampak tapi tidak lama. Kenapa? Karena akarnya tidak diselesaikan. Saya melihat ada cara yang mungkin bisa mencegah. Nah, pertama apa? Memperbanyak guru BK. Ini penting, guru-guru BK harus diperbanyak sehingga siswa-siswa kita mendapatkan akses ketika mereka punya masalah untuk layanan konseling. Yang kedua, fasilitas. Memang pada faktanya beberapa kajian saya lihat banyak tawuran itu pada sekolah-sekolah yang identik dengan kualitasnya rendah. Ya, akhirnya apa? Karena mereka banyak bengong. Nah, ini seperti kata Imam Syafi'i, air yang tergenang itu mudah dikotori, dihinggapi debu dan kotoran. Saya pikir kalau banyak bengong cuma kesurupan. Bukan ya? Berarti tawuran juga ya? Kurang. Ya. Kurang kegiatan. Yang ketiga, tadi ini siapa gangsternya, ini harus dicari nih. Karena ada pengaruh juga media sosial. Mereka di situ nanti ejek-ejekan, lalu mereka ada provokatornya lah. Untuk itu saya melihat mungkin jalan tengahnya tadi program ini bisa dilanjutkan, tapi kita taruh di sekolah Taruna Nusantara di Cimahi, kemudian dibuatkan aturan payung hukumnya, bila perlu perdanya, penanggulangan anak mungkin bermasalah atau dia anggap nakal, definisi nakalnya nanti di situ dijelaskan. Dan yang penting adalah ketahanan keluarga. Jadi perda ketahanan keluarga itu justru upaya mencegah. Di Jawa Barat harus didorong bagaimana ketahanan keluarganya diperkuat, mulai dari pendidikan pranikah, konseling pranikah, kemudian juga orang tua, penggalangan orang tua ini penting. Wali-wali murid harus dibuat kajian-kajian rutin tentang parenting, tentang keharmonisan, dan tingkat perceraian harus ditekan. Dan salah satu puncak perceraian itu adalah masalahnya ekonomi. Dan makanya pemerintah harus menyiapkan lapangan kerja. Tapi masih yang menarik adalah bagaimana jika ada anak yang ditaruh di barak militer, tapi secara psikologi dia tidak kuat, apakah justru nanti akan jadi dampak negatif? Jadi potensi gangguan itu yang kita khawatirkan, karena tidak semua anak berminat dengan dunia militer. Nah, kita cari yang berminat harusnya, yang memang dia pengen masuk TNI. Nah, kita buat tuh preparation untuk masuk TNI. Kalau itu kan udah ada rekrutmennya. Nah, itu kan artinya ketika diterapkan pola militer, bisa saja malah menjadi depresi. Betul. Makanya sebenarnya ada satu lagi instrumen yang dulu di zaman kita dulu itu membuat kita kuat. Apa itu? Pramuka. Nah, ini penting nih. Pramuka itu harusnya dihidupkan kembali, di mana kegiatan-kegiatan mereka bukan hanya mengasah fisik, tapi mengasah empati. Makanya seperti yang sudah masuk di barak militer itu harusnya juga dibawa ikut gotong royong dengan warga, datang ke panti asuhan, ke panti jompo, supaya mengasah empatinya. Nah, itu ini tetap harus relevan dengan zaman sekarang ya, Mas ya? Ya, sebenarnya pramuka sangat relevan ya, karena di situ ada baris berbaris, disiplinnya ada, kemandiriannya ada. Dan yang tadi kita lihat, kita juga harus melihat berkaca, kenapa anak ini nakal? Kalau orang tua bercerai atau berantem setiap hari, wajar dia nggak betah di rumah. Nah, ini harus kita cari komprehensif permasalahannya. Jadi mungkin efektif tapi tidak berlangsung lama. Itu aja hasil risetnya. Baik, daripada buat bom, mendingan buat simpul. Cara pramuka. Yang penting jangan bengong. Yang penting jangan bengong. Nanti kesurupan atau tawuran. Termasuk lomba-lomba loh, penting ya. Oh iya, betul. Lomba-lomba berbagai tingkatan. Kompetisi, ada lomba futsal, ada lomba puisi, lomba pidato. Ini harus dihidupkan Pak Gubernur di semua jenjang, sehingga anak-anak ini bergerak terus. Iya, mungkin yang tawuran lomba lempar lembing kali ya. Bisa. Jadi atlet lempar. Atau ruang-ruang publik tuh seperti RPTRA dan lain itu dijadikan tempat wadah untuk anak-anak berekspresi. Itu jadi menyalurkan energi lebihnya. Baik, terima kasih Mas Iqbal atas waktunya, atas penjelasannya, dan juga Pak Hasbullah untuk terkait bagaimana memang kita menyambut baik apa yang kemudian diupayakan oleh pemerintah Jabar untuk membenahi, untuk mengatasi anak-anak bermasalah, begitu ya. Baik, terima kasih untuk semua narasumber yang telah hadir. Dan pemirsa, dialog tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Pagi hari ini. Saya Firbusyanasu. Saya Andi Kumala, terima kasih perhatian Anda dan sampai jumpa.